Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang di video saya yang keempat, yaitu lanjutan dari video saya yang sebelumnya. Nah, perkenalkan, nama saya Salsabila Borotarigan dengan NIM 210320020. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SST MP, pada mata kuliah Manajemen Resiko Bisnis. Saja kita memasuki materinya, yaitu mengenai konflik. Konflik menurut Dubrin AJ merupakan dalam konteks yang digunakan mengacu pada pertentangan orang ataupun kekuatan yang menimbulkan ketegangan. Hal ini terjadi ketika dua belah pihak ataupun individu, kelompok, organisasi memahami tujuan ataupun peristiwa. Sedangkan menurut Egan dan Zen, konflik diartikan sebagai ketidaksepakatan mengenai tujuan ataupun cara mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dipandang sebagai eksitasi simultan dari dua ataupun lebih motif yang tidak sesuai. Pendekatan rutin lainnya terhadap konflik adalah seseorang yang menghalangi orang lain untuk mencapai tujuannya. Nah, seseorang mungkin menyadari adanya konflik dengan rekan kerja dan ingin menyelesaikannya, namun terhalang oleh keengganan rekan kerja tersebut untuk mengatasi ataupun menyelesaikan masalah tersebut. Tidak ada yang namanya organisasi yang sehat yang bebas dari yang namanya konflik. Konflik secara sederhana dapat dijelaskan sebagai adanya suatu ketidaksetujuan ataupun pertentangan menurut Hitler pada tahun 2012. Nah, organisasi yang sehat tidak terlepas dari konflik, sikap berbeda tentang tanggapan yang berbeda dan lain sebagainya. Konflik akan memberikan persepsi berbeda tentang suatu isu ataupun masalah. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu mengelola dan menjadikan konflik sebagai energi dan ide inovasi dalam bekerja. Keyakinan bahwa suatu konflik kecil akan hilang begitu saja adalah asumsi yang tidak tepat, karena konflik yang sederhana seringkali dapat berkembang menjadi sebuah masalah yang besar jika tidak ditangani secara cepat ataupun secara benar, di mana dinamika perubahan yang terjadi di dalam dan di luar organisasi, latar belakang rekan kerja yang berbeda, peraturan yang terus berubah membuat tuntutan kerja yang semakin tinggi dan membutuhkan kemampuan yang keras serta kemampuan yang lunak yang beragam dalam melakukan tugas dan fungsi kita sebagai aturan sipil negara. Dalam perubahan tuntutan yang terjadi dalam sebuah organisasi, di luar organisasi kita, suka atau tidak suka akan mendorong terjadinya sebuah konflik dalam organisasi pemerintahan. Gejolak yang timbul tentunya akan menimbulkan terjadinya sebuah konflik kepentingan. Perbedaan pendapat, latar belakang, persepsi, dan tolak ukur akan menjadi sebuah alasan terjadinya sebuah konflik. Namun, jika manajemen mampu melakukan manajemen konflik yang baik, maka konflik tersebut tidak hanya membawa efek negatif, namun akan menjadi sebuah momentum untuk lahirnya suatu perbaikan yang diinginkan oleh orang banyak. Eskalasi konflik akan terjadi ketika para pemimpin birokrasi tidak mampu mengendalikan dan mengatasi sebuah konflik tersebut. Membiarkan sebuah konflik berlarut-larut akan membuat intensitas dan skala konflik semakin luas dan membawa dampak buruk terhadap sebuah organisasi. Menurut Robin dan Jagel, pada tahun 2007 terdapat 3 pandangan terkait sebuah konflik. Yang pertama, ada pandangan tradisional yang menganggap sebuah konflik adalah buruk dan memiliki konotasi dengan kekerasan, perusakan, dan irasionalitas. Bagi pandangan tradisional, konflik merupakan dampak disfunksional dan komunikasi yang buruk. Bagi penganut pandangan ini, konflik harus dihindari. Pandangan ini bertahan pada tahun 1930-an sampai pada tahun 1940-an. Yang kedua, menurut pandangan hubungan manusia, bagi pengikut pandangan ini konflik adalah
alamiah dalam kelompok dan organisasi. Bagi pandangan ini, konflik harus diterima. Pandangan ini mendominasi dari tahun 1940-an sampai dengan tahun 1970-an. Dan yang ketiga, munculnya pandangan interaksionalis yang mendorong untuk terjadinya sebuah konflik. Karena bagi pandangan ini, kelompok yang harmonis, tenang, damai, dan kooperatif akan terjebak dengan situasi statis, apatis, dan tidak responsif terhadap perubahan dan inovasi. Dan pandangan ini masih bertahan sampai sejak tahun 1970-an. Selanjutnya ada yang namanya sumber-sumber konflik. Dapat dipahami bahwa konflik merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan tidak pernah dapat dihindari keberadaannya. Konflik dalam organisasi pemerintahan terjadi karena adanya perbedaan berbagai nilai, sikap, serta kepentingan para aktor. Karena itu dibutuhkan peran strategis para pejabat administrator dalam mengenali sumber-sumber konflik dalam sebuah organisasi. Satu tools of analysis untuk mendeteksi sumber-sumber konflik adalah dengan menggunakan metode yang dinamakan dengan Circle of Conflict Model atau model lingkaran konflik yang diadaptasikan dari Gary Furlock Toolbox of Conflict Resolution atau kotak peralatan penyelesaian sebuah konflik. The Circle of Conflict Model merupakan sebuah instrumen untuk mendiagnosa 5 sumber konflik, yaitu yang pertama nilai-nilai, yang kedua hubungan ataupun relasi, yang ketiga data, yang keempat kepentingan, dan yang kelima struktur. Mari kita membahas satu persatu mengenai kelima sumber konflik tersebut dalam lingkungan konflik, the circle of conflict. Yang pertama tadi yaitu mengenai nilai-nilai. Nilai-nilai dalam the circle of conflict model sebagai cara pandang dan kepercayaan yang berbeda dari berbagai pihak yang terlibat dalam sebuah konflik. Menurut Furlong, perbedaan nilai-nilai kehidupan mencakup hal-hal yang berlaku secara umum, seperti perbedaan nilai yang bersumber dari sebuah agama, kepercayaan, moral, etika, norma, serta budaya, ataupun aturan spesifik yang mengatur tata tertib cara berorganisasi. Ketika nilai yang diyakinin oleh pihak yang berkonflik berbeda dan cara pandang berbeda, perbedaan ini akan menimbulkan sebuah konflik. Selanjutnya yang kedua yaitu relasi ataupun hubungan. Hubungan personal diantaranya individu-individu ataupun kelompok yang ada dalam sebuah organisasi dapat menjadi sumber konflik. Trigger ataupun pemicu dari konflik yang bersumberkan pada hubungan yang negatif dan buruk di masa lalu. Ini akan menumbuhkan bibit-bibit konflik serta persepsi negatif. Hubungan yang negatif antara individu ataupun kelompok ini akan membakar sebuah amarah dan dapat menyebabkan sebuah konflik yang besar. Yang ketiga ada data. Dari data yang tidak signifikan dapat menjadi sumber konflik dalam sebuah organisasi. Sumber-sumber konflik dari data ini dapat berupa data yang tidak benar kebenarannya, data yang tidak lengkap, perbedaan informasi yang simpang siur, ataupun data yang dapat berupa interpretasi data yang berbeda, ataupun data yang terlalu banyak ataupun sangat kurang. Intinya perbedaan sumber data dapat memicu sumber adanya konflik. Sumber konflik yang keempat yaitu kepentingan. Perbedaan kepentingan dapat menjadi sumber konflik. Kepentingan dapat bersumber dari sebuah kebutuhan, keinginan, harapan-harapan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga harapan-harapan yang berbeda dapat menimbulkan sebuah konflik. Kepentingan ini dapat juga berupa
merealisasi kepentingan antar individu ataupun kelompok, baik secara emosional, prosedural, maupun substansi. Untuk sumber konflik yang kelima yaitu struktural. Konflik secara struktural dimaksudkan sebagai konflik yang bersumber dari rasa ketidakadilan, kesewenangan, kompetisi yang tidak sehat, dan lain sebagainya yang menyebabkan individu ataupun sebuah kelompok terusik. Konflik ini dapat saja menyentuh hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan kewenangan. Nah, sumber konflik dari nilai-nilai dapat berasal dari perbedaan dalam keyakinan, prinsip, ataupun norma nilai antara individu, kelompok, ataupun masyarakat. Ada beberapa contoh sumber konflik yang dapat ditimbulkan dari perbedaan nilai-nilai. Yang pertama yaitu dari agama. Perbedaan dalam keyakinan agama sering menjadi sumber konflik, baik antara pemeluk agama yang berbeda maupun dalam kelompok yang sama, yang memiliki interpretasi yang berbeda terhadap ajaran agama mereka. Yang kedua ada politik. Ketika individu ataupun kelompok memiliki pandangan politik yang bertentangan, hal ini dapat menyebabkan sebuah konflik nilai-nilai. Misalnya perbedaan pendapat tentang hak asasi manusia, kebijakan ekonomi, ataupun kebebasan berekspresi. Yang ketiga, contoh dari sebuah budaya. Perbedaan dari budaya termasuk norma-norma sosial, tradisi, dan cara pandang terhadap hal-hal seperti gender, kehormatan, ataupun kesejahteraan dapat menyebabkan sebuah konflik nilai-nilai antara individu ataupun kelompok yang berbeda latar belakang budayanya. Yang keempat, moralitas. Moralitas menjadi konflik yang dapat timbul dari sebuah perbedaan dalam penilaian moral tentang apa yang benar atau yang salah. Misalnya seperti kontroversi tentang isu-isu etis seperti aborsi, eutanasia, ataupun hak LGBT. Yang kelima, ada sumber konflik contohnya dari sebuah ekonomi. Perbedaan nilai-nilai terkait dengan ekonomi seperti ketidakadilan distributif, kepemilikan sumber daya, ataupun prioritas pengeluaran dapat menjadi sebuah sumber konflik antar individu, kelompok, ataupun negara. Selanjutnya ada generasi. Perbedaan nilai-nilai antara generasi, terutama antara generasi yang lebih tua dan lebih muda, bisa menyebabkan sebuah konflik. Perbedaan sosial, teknologi, ataupun cara pandang tentang kebebasan individual sering kali menjadi titik ketegangan. Selanjutnya ada lingkungan. Dari lingkungan konflik dapat timbul dari perbedaan nilai-nilai terkait dengan lingkungan seperti pentingnya pelestarian alam, pengelolaan sumber daya alam, ataupun kebutuhan akan pembangunan sebuah ekonomi. Selanjutnya ada dari pendidikan. Pendidikan menjadi pandangan tentang sistem pendidikan, kurikulum, ataupun nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dapat juga menjadi sumber konflik antara siswa, guru, orang tua, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah pendidikan. Selanjutnya ada sumber konflik yang ditimbulkan dari sebuah kelas sosial, di mana perbedaan dalam nilai-nilai terkait dengan kelas sosial berarti pandangan tentang keadilan sosial, hak-hak pekerja, ataupun perbedaan kekayaan dapat menyebabkan sebuah konflik dari perbedaan nilai-nilai terkait dengan identitas. Dan yang terakhir ada identitas. Identitas merupakan sumber konflik. Konflik yang dapat ditimbulkan dari perbedaan nilai-nilai terkait dengan identitas, baik itu identitas etnis, ras, gender, ataupun orientasi seksual. Misalnya perbedaan pendapat tentang perlakuan yang adil terhadap kelompok minoritas. Itu tadi merupakan contoh-contoh sumber konflik yang didasarkan oleh sebuah nilai-nilai. Sumber konflik dalam sebuah hubungan ataupun relasi dapat bervariasi tergantung pada jenis hubungan tersebut. Ada beberapa contoh sumber konflik dalam berbagai jenis relasi ataupun sebuah hubungan. Yang pertama, hubungan romantis.
dalam hubungan romantis juga menjadi sumber konflik. Contohnya seperti ketidaksepakatan dalam nilai-nilai, kebutuhan ataupun harapan masing-masing sebuah pasangan. Selanjutnya ada contoh dari masalah komunikasi atau kurangnya komunikasi yang efektif. Terus ada dari perselisihan dalam pengelola keuangan ataupun tanggung jawab dalam rumah tangga. Ada juga ketidaksetiaan ataupun rasa kecemburuan yang berlebihan. Ada juga perbedaan dalam kebutuhan emosional ataupun fisik. Dalam hubungan sebuah keluarga juga menimbulkan sebuah konflik. Contohnya seperti perselisihan tentang pewarisan harta ataupun pembagian sebuah tanggung jawab dalam keluarga. Perbedaan dalam pendekatan ataupun pandangan terhadap pendidikan seorang anak. Terus ada juga konflik antara generasi seperti perbedaan dalam nilai-nilai antara orang tua dan anak. Ada juga masalah komunikasi ataupun kurangnya dukungan emosional antara anggota keluarga. Dan yang terakhir ada perbedaan pendapat tentang perawatan ataupun dukungan untuk anggota keluarga yang sedang membutuhkan. Dalam hubungan kerja juga menjadi sebuah sumber konflik. Contohnya seperti konflik kepentingan antara atasan dengan yang bawahan. Ada juga persaingan antara rekan kerja untuk mendapatkan promosi ataupun pengakuan. Ada juga kurangnya dukungan dari rekan kerja ataupun atasan. Dan yang terakhir, perbedaan pendapatan tentang cara kerja ataupun pendekatan terhadap tugas tertentu. Sumber konflik juga bisa dari hubungan sebuah pertemanan. Contohnya seperti perselisihan karena perbedaan nilai-nilai, minat ataupun prioritas. Ada juga kurangnya komunikasi ataupun perhatian dari salah satu pihak dalam pertemanan. Dan ada juga rasa tidak setara dalam sebuah hubungan, seperti salah satu teman yang merasa selalu memberikan lebih banyak daripada yang lainnya. Pengkhianatan ataupun perasaan diabaikan dalam sebuah hubungan persahabatan. Dan yang terakhir ada persaingan ataupun cemburu dalam hubungan persahabatan, terutama terkait dengan prestasi ataupun hubungan dengan orang lain. Konflik dalam hubungan ataupun relasi sering kali muncul karena adanya perbedaan, ketidakpahaman ataupun kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat. Solusi untuk mengatasi sebuah konflik sering melibatkan kompromi, empati ataupun upaya untuk memperbaiki sebuah komunikasi serta pemahaman persepsi dan kebutuhan masing-masing pihak. Konflik dalam konteks data sering kali muncul ketika data yang dianalisis memiliki kecacatan ataupun ketidakpastian. Ketika interpretasi data yang berbeda, beberapa contoh konflik yang mungkin timbul dari sebuah data. Yang pertama, ketidakpastian dari data. Contohnya, jika data yang digunakan dalam sebuah analisis tidak lengkap ataupun tidak akurat, hal ini dapat menyebabkan konflik antara berbagai pihak yang bergantung pada hasil analisis tersebut. Misalnya, jika data penjualan dalam sebuah perusahaan tidak konsisten ataupun tidak lengkap, manajemen dan tim penjualan dapat memiliki pandangan yang berbeda tentang kinerja sebuah perusahaan. Yang kedua, kesalahan dari sebuah pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran ataupun pengumpulan sebuah data dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpercayaan terhadap hasil sebuah analisis. Contohnya, kesalahan dalam pengukuran suhu dalam sebuah eksperimen ilmiah dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat dan memicu sebuah konflik antara para peneliti. Selanjutnya ada perbedaan interpretasi. Pada sebuah data juga menimbulkan sebuah konflik dari perbedaan interpretasi. Data yang sama dapat diinterpretasi dengan cara yang berbeda oleh berbagai pihak. Misalnya dalam konteks politik, data mengenal tingkat pengangguran dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh partai politik yang berbeda untuk mendukung sebuah argumen mereka sendiri. Ada perbedaan metode analisis. Pilihan metode analisis yang berbeda dapat menghasilkan
dapat menghasilkan yang berbeda pula. Misalnya dalam analisis statistik, penggunaan model yang berbeda ataupun asumsi yang berbeda dapat menghasilkan estimasi yang berbeda untuk parameter yang sama dalam sebuah dataset. Selanjutnya, manipulasi data. Ketidakjujuran ataupun manipulasi data dapat menyebabkan sebuah konflik yang signifikan, terutama dalam konteks penelitian ilmiah, keuangan, ataupun politik. Manipulasi data dapat merusak integritas analisis dan memicu keraguan dan ketidakpercayaan dari berbagai pihak. Dan yang terakhir, ada konflik kepentingan. Pihak yang terlibat dalam pengumpulan data ataupun analisis data mungkin memiliki sebuah konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi cara data dipresentasikan ataupun diinterpretasikan. Misalnya sebuah perusahaan farmasi yang mempublikasikan hasil uji klinis, mereka mungkin memiliki kepentingan finansial untuk mempresentasikan hasil yang menguntungkan, dapat menyebabkan konflik dengan kebutuhan untuk transparansi dan integritas ilmiah. Konflik dalam data sering membutuhkan pendekatan yang hati-hati untuk diatasi, termasuk sertifikasi dan validasi data, transparansi dalam metode analisis, serta komunikasi yang efektif antar semua pihak yang terlibat. Konflik sering sekali muncul dua atau lebih pihak memiliki kepentingan yang bertentangan. Beberapa contoh sumber konflik yang mungkin timbul dari sebuah kepentingan. Yang pertama, ada dari sumber daya alam. Persaingan untuk mengakses atau mengendalikan sumber daya alam seperti tanah, air, ataupun minyak dapat menyebabkan konflik antara individu, komunitas, dan negara. Selanjutnya, ada kekayaan dan kekuasaan. Persaingan untuk kekayaan, kekuasaan, ataupun pengaruh politik sering menjadi sebuah konflik antar individu dan kelompok. Yang ketiga, hak dan keadilan. Konflik sering muncul ketika ada perbedaan pendapat tentang hak dan keadilan, seperti hak-hak asasi manusia serta kesetaraan gender ataupun hak-hak minoritas. Selanjutnya, ada dari agama dan ideologi. Perbedaan dalam keyakinan agama ataupun ideologi politik dapat menyebabkan sebuah konflik antara kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda. Konflik struktural merujuk pada konflik yang muncul karena adanya ketidaksetaraan ataupun ketidakadilan dalam struktur sosial, politik, ataupun ekonomi. Ada beberapa contoh sumber konflik dari struktural yang mungkin timbul, seperti ketidaksetaraan ekonomi. Contohnya, struktur ekonomi yang tidak dapat merata menyebabkan konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki akses yang berbeda terhadap sumber daya ekonomi. Misalnya, perbedaan pendapatan antara kelas sosial yang berbeda ataupun antara negara-negara dengan sistem ekonomi global. Selanjutnya, diskriminasi sosial. Contohnya, struktur sosial yang mendukung diskriminasi berdasarkan ras, etnis, gender, dan agama, ataupun orientasi seksual dapat menyebabkan sebuah konflik antara kelompok-kelompok yang terdiskriminasi dan kelompok-kelompok yang dominan. Misalnya seperti konflik antara minoritas etnis dengan mayoritas dalam masyarakat. Selanjutnya, ketidakadilan politik. Contohnya seperti struktur politik yang tidak demokratis ataupun otoriter dapat menyebabkan konflik antara pemerintah dan warga negara yang menuntut perubahan politik ataupun reformasi demokratis. Misalnya protes massa ataupun pemberontakan politik terhadap rezim otoriter. Selanjutnya, ketidaksetaraan akses. Contohnya, struktur yang menghasilkan ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, ataupun perumahan dapat menyebabkan konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki akses yang berbeda. Misalnya, konflik antara komunitas miskin dan pemerintahan tentang akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Konflik struktural sering sekali memerlukan perubahan struktural yang mendasar ataupun reformasi untuk diselesaikan, serta upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan ataupun ketidakadilan yang mendasarinya. Selanjutnya masuk kepada yang namanya jenis-jenis konflik.
konflik jarang dianggap konstruktif. Namun dalam konteks tertentu seperti kompetisi dan dalam sebuah olahraga, tingkat konflik yang sedang dapat dilihat sebagai saling menguntungkan, memfasilitasi pemahaman, toleransi, serta pembelajaran dan efektivitas. Konflik dapat dibedakan berdasarkan yang pertama, isi dari sebuah konflik atau konten, di mana individu tidak setuju tentang cara menangani masalah tertentu. Dan yang kedua, ada konflik terkait masalah atau hubungan, atau biasa disebut relasi atau interaksi antar individu, di mana individu saling tidak setuju tentang satu sama lain. Konflik atas isi atau konten dapat bermanfaat, yaitu dapat meningkatkan motivasi dan merangsang diskusi. Sedangkan konflik terkait dengan sebuah hubungan relasional dapat menurunkan kinerja, loyalitas, kepuasan, dan komitmen, serta dapat menyebabkan individu yang berkonflik menjadi mudah tersinggung, negatif, dan saling curiga. Menurut Jen dan McNish, mengelompokkan sebuah konflik menjadi 3 jenis, yaitu hubungan, tugas, ataupun proses. Yang pertama, konflik hubungan berdasarkan dari ketidakcocokan antar pribadi. Yang kedua, konflik tugas terkait dengan perbedaan pendapat dalam sudut pandang dan pendapat tentang tugas tertentu. Dan yang ketiga, ada konflik proses yang mengacu pada ketidaksepakatan mengenai pendekatan kelompok terhadap tugas, metode, dan proses kelompoknya. Konflik tugas dikaitkan dengan 2 dampak yang saling terkait dan saling menguntungkan. Yang pertama, berkenaan dengan kualitas keputusan sebuah kelompok, yaitu mendorong pemahaman kognitif yang lebih besar tentang masalah yang sedang dibahas. Ini mengarah pada pengambilan sebuah keputusan yang lebih baik untuk sebuah kelompok yang menggunakan konflik tugas. Yang kedua, berkenaan dengan penerimaan keputusan sebuah kelompok yang efektif. Konflik tugas dapat menyebabkan peningkatan kepuasan dengan keputusan kelompok dan keinginan untuk tetap di dalam sebuah kelompok. Selanjutnya, menurut Jiong Len, pada tahun 1997, terdapat 4 jenis konflik. Yang pertama, konflik tidak terstruktur atau unstruktur konflik. Konflik yang tidak terstruktur mempunyai ciri di mana berbagai pihak yang terlibat tidak terkait oleh aturan serta bersifat impulsif dan emosional. Yang kedua, konflik terstruktur sepenuhnya atau fully structured konflik. Konflik yang struktur sepenuhnya mempunyai ciri di mana pihak yang berkonflik terikat aturan-aturan atau norma serta standar etika tertentu. Yang ketiga, ada konflik terstruktur sebagian atau partially structured konflik, yaitu konflik yang strukturat sebagian mempunyai ciri di mana satu pihak tetap mengikat diri dengan aturan yang ada, namun terkadang emosi tidak terkontrol. Yang keempat, ada konflik revolusioner atau konflik salah satu bentuk ekstrim dari sebuah konflik yang tidak terstruktur. Konflik revolusioner ini mencirikan konflik dalam skala besar yang tidak terikat oleh peraturan, waktu, budaya, mitos, ataupun cara pandang yang sama. Ada beberapa contoh mengenai konflik tidak terstruktur. Konflik tidak struktur contohnya seperti jenis konflik di mana tidak ada aturan ataupun prosedur yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Seperti contohnya konflik antara 2 teman yang tidak memiliki kesepakatan sebelumnya tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan mereka. Yang kedua, konflik tidak terstruktur sepenuhnya. Contohnya, konflik semacam ini terjadi ketika aturan ataupun prosedur yang jelas ada dan diketahui oleh semua pihak yang terlibat,
Contohnya seperti konflik yang diatur oleh hukum dan sistem peradilan, di mana prosedur yang telah ditetapkan digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Untuk konflik terstruktur sebagian merupakan jenis konflik di mana ada beberapa aturan aspek terstruktur. Seperti contohnya adalah negosiasi antara dua perusahaan dalam penentuan harga untuk sebuah proyek. Meskipun ada beberapa aturan yang mengatur proses negosiasi, masih ada banyak ruang untuk interpretasi dan kreativitas dalam mencapai sebuah kesepakatan. Yang terakhir, konflik revolusioner, yaitu jenis konflik yang melibatkan perubahan besar dalam sebuah struktur ataupun tataan sosial politik. Dan ini sering terjadi ketika pihak yang terlibat merasa bahwa sistem yang tidak dapat diperbaiki dan perubahan radikal diperlukan. Contohnya seperti revolusi politik ataupun sosial seperti revolusi Prancis pada abad ke-18 yang menggulingkan monarki absolut. Selanjutnya masuk ke materi pemicu sebuah konflik. Menurut Roy Edelson dan Judy Edelson pada tahun 2003 meneliti beberapa peran penting, yaitu dapat memicu atau menghambat sebuah konflik antar kelompok. Atas dasar tinjauan pada beberapa literatur yang relevan disimpulkan ada 5 dominan perasaan atau keyakinan yang menonjol sebagai pemicu konflik, baik di tingkat antar individu maupun tingkat antar kelompok, yaitu superioritas, ketidakadilan, kerentanan, ketidakpercayaan, serta ketidakberdayaan. Mungkin akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu superioritas. Pada tingkat individu, keyakinan rasa superioritas tingkat individu ini berkisaran pada sebuah keyakinan abadi seseorang bahwa ia lebih baik daripada orang lain dalam hal-hal kepentingan kelompok. Sikap yang umumnya dikaitkan dengan keyakinan ini mencakup rasa keistimewaan, kelayakan, dan hak. Pada tingkat kelompok, rasa superioritas tingkat kelompok mencakup keyakinan bersama tentang superioritas moral, pemilihan hak, dan takdir khusus yang berlaku pada sebuah kelompok tersebut. Untuk ketidakadilan, pada tingkat individu, penganiayaan yang dirasakan oleh orang lain atau oleh dunia pada umumnya. Pola pikir ini dapat menyebabkan individu untuk mengidentifikasi sesuatu sebagai tidak adil, dan yang disayangkan adalah konflik yang ditimbulkan dari rasa ketidakadilan itu sendiri dan sering menyebabkan keterlibatan individu ataupun kelompok secara tidak tepat dan melakukan tindakan pembalasan yang tidak tepat pula. Nah, pada tingkat kelompok, pandangan kelompok atas ketidakadilan mencerminkan keyakinan di dalam sebuah kelompok bahwa mereka memiliki keluhan yang signifikan dan sah terhadap kelompok lain. Pola pikir ini dapat termobilisasikan pemberontakan kolektif yang kuat dan keras, terutama karena persepsi bersama tentang ketidakadilan biasanya meningkatkan identifikasi dan kesetiaan yang dirasakan sebuah individu terhadap kelompok mereka. Lebih lanjutnya, penilaian penganiayaan ini sangat umum terjadi di seluruh budaya yang berbeda karena budaya yang berbeda cenderung memiliki definisi yang berbeda untuk apa yang merupakan keadilan dan norma yang berbeda tentang bagaimana hal itu harus dicapai. Selanjutnya ada kerentanan. Tingkat individu, keyakinan inti dari kerentanan berkisaran pada keyakinan seseorang bahwa ia terus-menerus hidup dalam bahaya. Kerentanan melibatkan persepsi seseorang tentang dirinya sebagai subjek bahaya internal ataupun eksternal yang kurang terkendali ataupun tidak cukup untuk memberikan rasa aman. Pada tingkat kelompok, seperti halnya dengan kerentanan tingkat individu, ini hadir dalam sebuah pandangan rasa kerentanan kolektif yang sekali lagi dampaknya tumbuh berkembang di antara kelompok etnis.
Ketakutan tentang masa depan adalah penyebab paling umum dari konflik etnis dan sering sekali menghasilkan kekerasan yang sangat meningkat. Selanjutnya, ketidakkepercayaan. Pada tingkat individu, peran dari rasa ketidakpercayaan berfokus pada dugaan permusuhan dan tingkat memfitnah orang lain. Perasaan bahwa orang lain akan menyakiti, menyalahgunakan, mempermalukan, menipu, berbohong, serta mengambil keuntungan biasanya melibatkan persepsi bahwa kesulitan ataupun bahaya yang terjadi pada individu tertentu disengaja ataupun hasil dari kelalaian yang tidak dapat dibenarkan dan biasanya bersifat ekstrim. Orang yang secara konsisten mengasumsi yang terburuk tentang niat orang lain mencegah berkembangnya hubungan kolaboratif. Pada tingkat kelompok, perpanjangan dari rasa ketidakpercayaan tingkat individu kepada kelompok yang lebih besar. Rasa ketidakkepercayaan kelompok berfokus secara kursus pada persepsi kelompok kepada pihak luar kelompok dan berputar di sekitaran keyakinan bahwa yang lain tidak dapat dipercaya dan menyembunyikan niat memfitnah terhadap sebuah kelompok. Selanjutnya, ketidakberdayaan. Pada tingkat individu, adanya keyakinan bahwa tindakan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati pun akan gagal menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam beberapa kasus, individu mungkin menganggap dirinya kurang memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, terlepas dari sejauh mana ketidakberdayaan adalah persepsi yang menyimpang ataupun realitas objektif. Keyakinan inti ini cenderung melanggengkan diri sendiri karena itu mengurangi motivasi dari diri sendiri. Pada tingkat kelompok, menggambarkan pola pikir kolektif tentang ketidakberdayaan dan ketergantungan. Sejauh mana suatu kelompok menganggap dirinya tidak berdaya, mencerminkan penilaian tidak hanya dari kemampuan, tetapi juga dari apakah lingkungan itu kaya ataupun miskin dalam peluang untuk kemajuan sebuah kelompok. Selanjutnya, menurut Aswa Lucier pada tahun 2010 menjelaskan bahwa pemicu kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik muncul pada saat dua orang atau lebih atau kelompok berpikir yang sangat berbeda. Yang kedua, konflik muncul jika ada orang yang berbeda memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu objek ataupun terhadap satu objek yang sama. Perpindahan pegawai dari satu unit ke unit lain dapat dipersepsikan berbeda antar satu pegawai dengan pegawai lainnya, dan organisasi juga akan memiliki persepsi berbeda saat melakukan rotasi kepada pegawainya. Yang ketiga, konflik muncul jika sekelompok orang memperebutkan sumber yang terbatas dan memiliki cara berpikir yang berbeda dalam menggunakan sumber terbatas untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Konflik juga muncul saat ekspektasi tidak dapat terpenuhi. Konflik superioritas terjadi ketika satu pihak merasa lebih unggul atau lebih berhak daripada pihak lainnya, dan konflik tersebut muncul karena perasaan superioritas tersebut. Ada beberapa contoh dari sumber konflik superioritas. Yang pertama, ras dan etnis. Ketika satu kelompok ras atau etnis merasa lebih superioritas daripada kelompok lainnya, konflik rasional atau etnis dapat timbul. Contohnya seperti diskriminasi rasial di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari, di mana satu kelompok merasa lebih superior dan melakukan kelompok lain secara tidak adil. Yang kedua, ada agama. Konflik dapat timbul antara pemeluk agama yang merasa superioritas atas keyakinan atau praktik mereka dibandingkan dengan kelompok agama lain. Ini dapat mengarah pada intoleransi agama, diskriminasi, ataupun bahkan kekerasan antar agama. Selanjutnya, pada gender.
perasaan superioritas gender dapat menyebabkan sebuah konflik antara pria dan wanita. Misalnya konflik gender dalam hal kesetaraan upah, kesempatan kerja, atau dalam hal pengambilan keputusan rumah tangga. Keempat, ada sosial dan ekonomi. Pada konflik sosial dan ekonomi juga bisa berakar dari perasaan superioritas, di mana kelompok yang lebih kaya atau lebih berkuasa merasa lebih unggul dan memperlakukan kelompok lain dengan cara yang merendahkan atau tidak adil. Yang kelima, pendidikan. Konflik dapat muncul dalam konteks pendidikan ketika siswa atau kelompok siswa merasa lebih superior daripada yang lain, baik berdasarkan prioritas akademis, status sosial, dan atribut lainnya. Selanjutnya ada politik. Dalam lingkup politik, konflik superioritas dapat muncul antara partai politik di mana setiap partai merasa lebih unggul atau lebih berhak untuk memerintah daripada yang lainnya. Selanjutnya ada kelas sosial. Konflik antara kelas sosial yang berbeda sering berkaitan dengan perasaan superioritas dari kelas satu ke kelas lainnya. Ini dapat tercerminkan dalam perlakuan yang tidak adil atau pemisahan sosial antara kelas-kelas tersebut. Dan yang terakhir, nasionalisme. Konflik nasionalisme dapat muncul ketika satu bangsa merasa lebih superior daripada bangsa lainnya. Ini bisa mengarah pada konflik militer, konflik perdagangan, ataupun ketegangan politik antar negara. Konflik superioritas sering memerlukan upaya yang luas untuk mengatasi termasuk pendidikan, dialog antara kelompok, promosi toleransi, dan keadilan sosial. Konflik yang timbul karena ketidakadilan dapat bersifat multidimensional, melibatkan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Beberapa contoh dari sumber ketidakadilan yaitu yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi. Pembagian yang tidak merata dari sumber daya ekonomi seperti pendapatan, kekayaan, dan peluang ekonomi dapat menyebabkan ketidakadilan yang melahirkan sebuah konflik. Misalnya perusahaan yang membayarkan upah rendah kepada pekerja mereka, sementara manajemen ataupun pemegang saham memperoleh keuntungan yang sangat besar. Yang kedua, ada diskriminasi sosial. Perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif berdasarkan faktor-faktor seperti ras, etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau destabilisasi bisa menjadi sumber konflik. Misalnya ketika seorang ataupun kelompok secara sistematis diberikan akses terbatas ataupun diperlakukan secara tidak adil dalam hal pekerjaan, perumahan, ataupun layanan publik. Selanjutnya, ketidaksetaraan akses ke pendidikan. Kependidikan dalam akses terhadap pendidikan, baik itu di tingkat dasar, menengah, ataupun tingkat tinggi, dapat menyebabkan ketegangan sosial. Misalnya, kelompok-kelompok tertentu diberikan akses keterbatasan ataupun kualitas pendidikan yang rendah dibandingkan dengan kelompok lainnya. Ketidakadilan sistem hukum. Keadilan sistem hukum yang tidak adil, korupsi, ataupun penegakan hukum yang selektif menjadi sumber konflik. Misalnya ketidakadanya diskriminasi rasial dalam penegakan hukum atau ketidakadanya hukuman yang tidak proporsional terhadap pelanggaran yang sama. Selanjutnya, ketidakadilan politik. Ketidakadilan dalam sistem politik termasuk penyalahgunaan kekuasaan, pemilikan yang tidak adil, ataupun pembatasan keterbatasan sebuah pendapat bisa menjadi sumber ketegangan politik. Misalnya ketika pemilihan umum disusun sedemikian rupa sehingga membatasi partisipasi masyarakat untuk mendistorsikan hasilnya. Selanjutnya, ketidakadilan internasional. Ketidakadilan internasional dalam hubungan antara negara termasuk ketidakadilan dalam perdagangan internasional, kebijakan luar negeri yang tidak adil atau kolonialisme ekonomi dan politik, dan menciptakan konflik antar negara ataupun antar wilayah. Dan yang terakhir, ketidakadilan generasi. Ketidakadilan antar generasi di mana keputusan ini merugikan generasi masa depan seperti melalui keputusan lingkungan ataupun perbatasan akses ke sumber daya dapat menyebabkan konflik antar generasi yang berbeda. Konflik yang berasal dari ketidakadilan sering sekali memerlukan
reformasi sosial, politik, dan ekonomi yang mendalam, serta upaya yang berkelanjutan untuk mencapai perubahan yang lebih adil dan berkelanjutan. Materi yang terakhir pada video kali ini yaitu mengenai dampak konflik. Asumsi umum terhadap dampak konflik merupakan bahwa konflik cenderung memiliki konsekuensi negatif bagi sebuah individu dan organisasi. Konflik kadang-kadang merupakan bagian tak terhindarkan dari kehidupan pribadi kita, dan tempat kerja kita tidak kebal terhadapnya. Namun, konflik di tempat kerja kita tidak selalu mudah diselesaikan. Bagi seorang karyawan, masalah pekerjaan yang tidak terselesaikan seringkali menghasilkan keputusan, ketidakpuasan kerja, depresi, dan ketidakbahagiaan. Secara umum, jika dibiarkan tidak diperhatikan dengan masalah ini dapat menyebabkan agresi, kekerasan, penarikan diri, dan bahkan pengunduran diri. Dan lebih jauhnya lagi akan menyebabkan masalah yang lebih dalam seperti ketidakhadiran, pergantian karyawan yang tinggi, dan defisit budaya perusahaan. Pada tingkat konflik yang lebih tinggi di antara karyawan menunjukkan dampak yang negatif, tidak hanya dalam komitmen organisasi karyawan, tetapi juga dalam kepuasan kerja seorang karyawan yang bekerja di sebuah organisasi. Untuk dampak negatif dari konflik, jika tidak dikelola dengan baik, konflik akan membawa negatif bagi organisasi. Di antaranya dapat mengancam keutuhan organisasi dan relasi yang buruk antar personal maupun kelompok dalam sebuah organisasi. Konflik destruktif ini tidak akan terjadi jika tidak ada penyelesaian. Begitu pula juga permasalahan yang dibiarkan begitu saja menjadi energi negatif, yang pada akhirnya baik bagi individu maupun kelompok akan tereduksi sebagai terjadinya polarisasi kelompok dalam sebuah organisasi. Yang kedua, dampak positif konflik. Suatu organisasi tanpa konflik mungkin akan menjadi organisasi tersebut apatis. Konflik mengindikasikan adanya keterlibatan, komitmen, dan kepedulian setiap insan organisasi. Konflik dapat merangsang pembaruan dan peningkatan hubungan personal yang terus-menerus. Tanpa konflik, orang tidak akan belajar bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan sebuah masalah ataupun konflik di antara mereka. Mungkin itu dia tadi pemaparan materi saya pada video kali ini mengenai sebuah konflik. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.